Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di sini kami dari kelompok 4 ingin berdiskusi mengenai keefektifan proses pembelajaran di masa pandemi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman-teman saya yang berada di pihak pro maupun pihak kontra. Perkenalkan, nama saya Nisrina Anugrawati dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin 2021. Saya malam ini bertindak sebagai moderator pada diskusi kali ini. Untuk di pihak pro, boleh untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Setiaki Wisnuaji dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Fatir Al-Faiz dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Kutsial Mutawakil dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Terima kasih. Selamat malam, perkenalkan nama saya Jun Philip dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Ya, baik. Untuk di pihak kontra, boleh untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raditya Tedia Faizi dari Prodi S1 Teknik Mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ade Saputra dari D3 Teknologi Mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Satria Hikmal Wardana dari Prodi Pendidikan Vokasional Teknik Mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlangga Aditya Putra Pardana dari D3 Teknik Mesin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Bawu Santosa dari Teknik Mesin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Nova Jaidani Karna dari Prodi D3 Teknologi Mesin. Iya, sudah lebih dari setahun kita hidup berdampingan bersama pandemi COVID-19. Sejak awal diumumkan adanya warga Indonesia yang terkonfirmasi positif COVID-19 pada tanggal 2 Maret 2020, banyak akibat yang disebabkan dengan adanya pandemi ini. Semua sektor merasakan dampaknya dan tak terkecuali sektor pendidikan. Akibat adanya pandemi ini, sudah lebih dari setahun juga kita harus memindah proses pembelajaran yang biasa dilakukan dengan tatap muka dan diadakan di sekolah ataupun kampus. Tetapi sejak tanggal 16 Maret 2020, sesuai dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terkait Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat penyebaran COVID-19, proses pembelajaran dipindahkan ke rumah masing-masing dan dengan cara pembelajarannya jarak jauh. Awalnya proses pembelajaran jarak jauh ini hanya dilaksanakan 2 minggu pertama dan terus dilakukan berulang kali 2 minggu berikutnya. Sampai adanya perkenaan kasus COVID-19, namun dikarenakan angka kasus yang terus meningkat, alhasil proses pembelajaran jarak jauh pun berlanjut hingga saat ini. Banyak dampak yang dirasakan oleh masyarakat umum, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana, dan tidak meratanya persebaran koneksi internet yang baik di seluruh pelosok negeri. Berkurangnya minat belajar anak dikarenakan bosan dengan situasi belajar yang hanya di rumah saja. Hingga ancaman learning loss bagi generasi muda bangsa. Lalu apakah proses pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini sudah berjalan efektif? Mari kita diskusikan malam ini dengan teman-teman kita. Bagaimana pandangan teman-teman mengenai proses pembelajaran di masa pandemi? Ini silakan untuk Saudara Aji untuk mengungkapkan pendapatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk moderator yang telah mempersilahkan saya untuk berbicara. Ya, sudah setahun lebih pandemi ini berada dan
dan kita hidup berbarengan dengan pandemi ini. Bersamaan dengan itu, kita juga berpindah proses pembelajaran dari yang awalnya tatap muka di sekolah atau kampus masing-masing, sehingga belajar dari rumah masing-masing. Menurut saya, PJJ ini efektif dilakukan di masa pandemi, karena para siswa tidak berkumpul dan belajar di sekolahnya, tetapi para siswa berkumpul dan belajar di rumahnya masing-masing, sehingga mengurangi kontak dengan orang lain, sehingga menurunkan angka kasus positif COVID dan mencegah penambahan kasus positif COVID-19 ini. Selain itu, PJJ ini juga secara tidak langsung sedikit memaksa sistem pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Dan para siswa yang menghabiskan banyak waktunya di rumah juga bisa mempelajari hal baru dan menambah keahlian mereka selama di rumah, serta mereka juga bisa lebih mengenali dirinya mereka masing-masing. Dan setelah itu, kepribadian orang kan berbeda-beda, ada yang introvert, ada yang extrovert. Nah, menurut saya PJJ ini tuh bisa lebih menguntungkan untuk anak introvert karena mereka bisa lebih mengeluarkan apa kemampuan yang ada di dalam diri mereka. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Haji. Lalu selanjutnya untuk Saudara Fatir bisa untuk mengemukakan pendapatnya. Oke, terima kasih kepada moderator. Baiklah, pada saat ini dunia sedang menghadapi masalah yang besar. Berawal dari munculnya suatu wabah penyakit yang disebabkan oleh virus, yaitu virus corona yang akrab kita sebut dengan COVID-19. Hampir semua aspek kehidupan mengalami perubahan yang semakin hari semakin mengkhawatirkan. Dan tidak kalah penting yaitu aspek pendidikan. Bagaimana sih keefektifan pembelajaran pada masa pandemi saat ini? Menurut saya tentang keefektifan pembelajaran di masa pandemi ini cukup efektif dalam pembentukan karakter sang anak, peserta didik. Karena jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanyalah guru yang dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka keluarga juga ikut berkolaborasi dengan pihak sekolah atau guru dalam membangun pendidikan karakter sang anak. Karena keluarga merupakan peranan yang paling penting atau yang paling utama dalam membangun karakter sang anak. Oke, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Saudara Fatir untuk sudah mengemukakan pendapatnya. Boleh dilanjut oleh Saudara Syahid mengemukakan pendapat pribadinya. Terima kasih untuk moderator. Baik, pendapat saya tentang belajar online adalah membuat anak lebih mengetahui teknologi masa kini, menjadikan belajar bisa di mana saja dan kapan saja. Dengan adanya belajar online sendiri, kita bisa mendapatkan media pembelajaran dari mana saja. Selain itu, di balik lika-liku pembelajaran secara daring, terdapat dampak positif di baliknya. Jika pembelajaran secara tatap muka dilaksanakan, maka hanyalah guru yang dapat melakukan pengawasan. Akan tetapi, jika pembelajaran dilakukan secara daring, maka keluarga juga dapat ikut berkolaborasi dengan guru dalam membangun pendidikan karakter dari peserta didik karena keluarga merupakan unsur paling utama dalam membangun kepribadian manusia. Selain keluarga dapat berkolaborasi dalam membangun karakter, peserta didik juga dapat membangun skill penguasaan teknologi karena pembelajaran daring memerlukan penguasaan teknologi yang mencukupi. Peserta didik juga dapat terhindar dari penyebaran COVID-19 karena pembelajaran dilaksanakan jauh dari kontak fisik. Mungkin itu saja pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Saudara Syahid sudah mengemukakan pendapat pribadinya. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh Saudara John untuk mengemukakan pendapatnya. Baik, terima kasih kepada moderator. Argumen saya, pembelajaran daring ini akan terus harus dilakukan mengingat belum tuntasnya wabah COVID-19 di Indonesia dan membantu pencegahan penyebaran COVID-19, sehingga sampai saat ini masih belum ditentukan kapan akan masuk sekolah kembali untuk pembelajaran tatap muka. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk Saudara John sudah memukakan pendapatnya. Nah, tadi kita sudah mendengar pendapat dari tim pro. Lalu sekarang bagaimana pendapat dari tim kontra? Silakan Saudara Radit, dipersilakan untuk memukakan pendapatnya. Oke, terima kasih moderator. Seperti yang sudah kita ketahui,
sudah hampir 2 tahun virus COVID-19 melanda seluruh dunia, yang di mana virus ini memberi dampak besar bagi Indonesia, salah satunya di bidang pendidikan. Saat ini, semua mahasiswa terpaksa harus melakukan kegiatan belajar mengajar dari rumah, yang atau biasa disebut sebagai belajar daring atau belajar online. Menurut saya, dengan adanya belajar daring, justru malah membuat mahasiswa menjadi malas dan sulit untuk memperhatikan materi yang diberikan. Dikarenakan mungkin suasana rumah yang kurang kondusif, sarana pendukung yang dipakai kurang memadai seperti gadget, akses internet, jaringan, dan lain-lain. Sampai kurang menariknya, cara pengajar menyampaikan materi atau terkesan terlalu monoton. Dengan adanya belajar daring, juga membuat siswa kurang bersosialisasi, entah itu dengan pengajar atau dengan teman sekelasnya. Itu mungkin pendapat dari saya. Terima kasih. Ya, baik, Saudara Radit telah mengungkapkan pendapatnya. Sekarang dilanjutkan dari Saudara Rangga untuk mengungkapkan pendapat pribadinya. Baik, terima kasih moderator. Ya, memang pembelajaran daring saat ini dianggap solusi tengah pandemi. Namun mulai bermunculnya kontroversi bagi tenaga pendidik, pembelajaran daring dengan belajar di rumah dianggap lebih cocok untuk pemberian tugas-tugas yang dikerjakan secara daring, namun tidak efektif dalam penyampaian materi ke peserta didik. Selain itu, tidak semua peserta didik memiliki teknologi yang sama, kualitas koneksi internet, gadget, dan kuota internet yang masih mahal menjadi hambatan utama baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik di Indonesia. Dan selain itu juga, banyak orang tua siswa yang mengeluh karena orang tua juga dituntut untuk paham suatu materi yang diberikan oleh guru, dan juga orang tua tidak bisa selalu mengawasi anaknya. Dan anak-anak mereka pun stres terkait dengan banyaknya tugas yang diberikan selama belajar di rumah. Dikarenakan guru memberi banyak tugas secara online dan mengumpulkan juga dilakukan secara online, sehingga tugas menumpuk yang diberikan di guru setiap bidang studi. Padahal belajar di rumah sesungguhnya untuk memberikan aktivitas belajar rutin kepada peserta didik agar tetap terbiasa belajar, sehingga ketika kembali ke sekolah mereka semangat belajar dan tidak padam pada saat pembelajaran yang tertinggal. Terima kasih, itu saja dari saya. Sekian. Ya, baik, terima kasih untuk Saudara Rangga sudah mengemukakan pendapatnya. Dilanjutkan Saudara Niko untuk mengemukakan pendapatnya. Terima kasih kepada moderator atas waktunya. Seperti yang kita ketahui, COVID-19 ini telah melanda dunia bahkan negara Indonesia, dan ini sangat berdampak terutama di sektor pendidikan. Anak-anak yang tadinya belajar dengan tenang menjadi terganggu, bahkan banyak anak-anak yang terkendala putus belajar, terutama di daerah pedesaan yang sangat minim dan rendah tingkat pendapatan ekonominya. Karena pembelajaran daring harus menggunakan kuota internet dan juga terkendala sinyal yang sering tidak lancar, sehingga menjadi pembelajaran ini sangat terhambat. Selain itu, ada beberapa faktor yang menjadi hambatan, terutama dari segi emosional. Banyak siswa yang mengalami emosional, terutama dari rasa malas. Yang kedua, kurangnya manajemen waktu, sehingga antara mengerjakan tugas dan bermain game lebih banyak bermain game. Sehingga ini sangat tidak efektif jika dilakukan secara terus-menerus. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Saudara Niko sudah mengemukakan pendapat pribadinya. Lalu dilanjutkan oleh Saudara Gibran untuk mengungkapkan pendapatnya. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Seperti yang kita tahu, bahwa seluruh dunia sedang mengalami musibah yang amat besar, yaitu pandemi COVID-19, yang dimana virus ini pertama kali muncul di Cina pada tahun 2019. Lalu dengan cepat menyebar ke seluruh dunia, salah satu yang terdampak adalah Indonesia. Di Indonesia sendiri, virus ini memberikan dampak yang besar, baik dari segi ekonomi, pariwisata, maupun pendidikan. Karena seluruh orang diharuskan diam di rumah saja dan tidak boleh kemana-mana. Baik, setelah tadi sedikit pemaparan tentang dampak pandemi COVID, saya akan memberikan pendapat saya tentang keefektifan proses pembelajaran di masa pandemi. Seperti yang kita tahu, bahwa seluruh siswa maupun mahasiswa melakukan kegiatan pembelajaran melalui jarak jauh atau secara daring. Hal ini tentu dapat mengurangi keefektifan belajar secara luring
Bagaimana tidak, pemberian materi yang diberikan secara daring sangat berbeda ketika kita diberikan materi secara luring. Belum tentu juga materi yang disampaikan secara daring tersebut dibaca maupun dipelajari, karena tidak ada yang mengawasi. Berbeda dengan luring, seorang siswa dapat diawasi oleh gurunya. Kemudian, kendala dalam internet dan siswa yang tidak mempunyai handphone. Hal ini sering menjadi keluhan siswa dalam belajar daring, yang menambah ketidakefektifan dalam pembelajaran daring. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Saudara Gibran telah mengemukakan pendapatnya. Lalu dilanjutkan oleh Saudara Erlangga untuk mengemukakan pendapatnya. Dipersilakan. Baik, saya mendengar berita meninggalnya siswa di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan disebabkan karena beban tugas, bukan karena PJJ. Kejadian tersebut harusnya menjadi evaluasi bagi bagaimana menjalankan PJJ dengan tepat dan seimbang. Untuk kesehatan mental siswa bukan malah serta-merta menghentikan PJJ. Negara kita menjamin tes massal pelacakan riwayat korban, penanggungan transportasi secara tegas, atau melakukan karantina menyeluruh meskipun sudah masuk zona hijau dan mengikuti protokol, tetapi resiko penyebaran di klaster sekolah sangat besar. Terima kasih. Ya, baik, Saudara Erlangga. Terima kasih untuk sudah mengemukakan pendapatnya. Lalu dilanjutkan oleh Saudara Satria untuk mengemukakan pendapat pribadinya. Dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Virus COVID-19 mulai menyebar di negara Indonesia pada sejak tahun 2020. Virus COVID-19 ini banyak menimbulkan dampak buruk dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya dampak buruk dalam perekonomian masyarakat Indonesia dan paling berdampak untuk dunia pendidikan Indonesia, yaitu untuk melakukan proses pembelajaran secara daring atau jarak jauh. Mengingat untuk meminimalisirkan klaster penyebaran virus COVID-19 di lingkungan sekolah dan sebagainya, yang sudah dikeluarkan surat edaran oleh Bapak Nadiem Makarim, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia sejak bulan Maret 2020 tahun lalu. Menurut pendapat saya, pembelajaran secara daring atau jarak jauh yaitu kurang efektif, di mana dalam proses pembelajaran secara daring ini ada beberapa kekurangan, yaitu dalam koneksi jaringan yang tidak stabil, alat teknologi dan informasi seperti handphone, laptop, dan sebagainya yang tidak memadai. Dan ada beberapa dampak negatif bagi generasi bangsa di Indonesia ini, yaitu yang pertama, banyaknya angka anak putus sekolah. Yang kedua, menurunnya capaian proses pembelajaran siswa. Yang ketiga, menurunnya sikap toleransi dan adab para siswa. Dan keempat, siswa kurang bersosialisasi di lingkungan sekitar. Terima kasih pendapat dari saya. Ya, terima kasih Saudara Satria sudah mengemukakan pendapatnya. Ya, tadi kita sudah mendengar pendapat dari tim kontra. Apa ada yang mau menanggapi dari tim pro? Dipersilakan Aji dari tim pro untuk menanggapinya. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin menanggapi dari tim kontra. Ya, memang keefektifan belajar pada masa pandemi ini melalui PJJ kurang efektif. Tapi kita harus melihat kondisinya. Kata efektif itu gimana? Sekarang kondisi kita sedang berada di pandemi. Kalau misalnya kita belajar tatap muka sekarang, mungkin bisa efektif dalam bidang pendidikan, tapi untuk bidang kesehatannya itu akan menimbulkan resiko-resiko baru, akan menambah angka COVID-19, akan menambah banyak kasus-kasus lagi, dan penekanan angka yang sedang dilakukan pemerintah itu tidak akan bisa terlaksanakan. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Iya, nah itu dia tanggapan dan pernyataan dari tim pro. Mungkin dari tim yang kontra bisa menanggapi pernyataan dari tim yang pro mengenai keefektifan pembelajaran di masa pandemi ini. Dipersilakan perwakilan dari tim kontra. Ya, terima kasih moderator. Saya ingin menanggapi pendapat pihak pro perihal tentang teknologi.
Seperti yang sudah kita ketahui, tidak semua orang memiliki fasilitas pendukung yang baik ketika daring. Ada yang mungkin handphonenya tidak bagus atau sudah ketinggalan zaman, ada yang akses internet di daerahnya belum bagus. Bahkan ada beberapa daerah di Indonesia yang belum terjamah akses internet. Sehingga para murid akhirnya harus belajar di tempat yang jauh dari rumah demi mendapatkan akses internet. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Nah, tadi kita sudah mendengar dari tim pro dan kontra. Jadi, keefektifan proses pembelajaran di masa pandemi ini memanglah sangat diragukan. Karena proses pembelajaran tidak berjalan sebagaimana mestinya. Beban sangatlah dilema bagi kita semua. Jika proses pembelajaran kembali dilakukan dengan tatap muka, tetapi angka kasus COVID-19 ini masih tinggi dan khawatir para siswa akan terpapar dari angka kasusnya menjadi tinggi. Namun jika proses pembelajaran tidak secepatnya dilakukan kembali dengan cara tatap muka, bangsa ini akan mengalami ancaman learning loss yang bisa merugikan masa depan bangsa. Tetapi dalam waktu dekat ini sudah ada beberapa sekolah dan kampus yang sudah mengadakan proses pembelajaran tatap muka, walaupun masih tetap dengan prokes dan pembatasan yang ketat. Semoga hal ini menjadi angin segar bagi sektor pendidikan untuk kembali memulai proses pembelajaran tatap muka kembali secepatnya. Sekian diskusi singkat dari kami, kelompok 4 mengenai keefektifan proses pembelajaran di masa pandemi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.